Sobat Sawit, selamat berjumpa di channel SMPN 1 Bidadari. Saat ini di studio kita terlihat heboh karena kita sedang kedatangan tamu yang pasti akan memberikan inspirasi-inspirasi bagi kalian. Siapakah tamu kita kali ini? Inilah kakak-kakak kalian, tamu kita. Yang pertama, Kakak Malikun Ula Alfarisi. Kemudian ada Kakak Yusuf Ilham Ramadan. Kemudian ada Kakak Endin Muhammad Nur Rahman. Kemudian ada Kakak Iwayan Valentino Eka Putra. Kemudian selanjutnya ada Kakak Fitri Ayu Handayan. Dan yang terakhir ada Kakak Pramudita Cahyana Rosa. Selamat datang kakak-kakak semua. Ini supaya saya lebih akrab, saya panggilnya kakak ya, biar saya juga terlihat muda gitu. Ini kakak-kakak semua bersekolah di SMA Negeri 1 Bidadari ya. Iya. Ini satu angkatan apa beda angkatan? Berbeda. Berbeda. Dari kakak Malikun, lulus SMP tahun berapa? Tahun 2018. Berarti sekarang sudah kelas 2019 berarti lulusnya. Oh Iya, 2019. 2021. Sekarang kelas 11. Kelas 11. Kak Yusuf Tahun 2019. 2019 berarti juga kelas 10. Kelas 11 ya? Iya, kelas 11 juga. Kalau Kak ini Ya, lulusan 2018 berarti kelas 12. Ya. Kak Wayan Ya, 2019 berarti kelas 11 juga. Kakak Fitri Iya, sama saya dari tahun 2019. 2019 juga. Kalau Kak Pramudita 2018. 2018 berarti Kak Pramudita sama Kak Endin yang sudah kelas 12. Nah, ini sudah siap tempur nih kelas 12. Kita ngobrol-ngobrol ya. Berarti kalian ini kan sudah cukup lama ya tidak main-main ke SMP 1 Bidadari ya. Iya. Gimana sekarang setelah lihat situasi kondisi di SMP 1 kita ini? Pendapat kalian kira-kira gimana? Beda ya. Beda jauhnya di mana? di gedungnya sekarang. Wah, ya Dulu ini nggak ada studionya. Ya benar. Ini dulu ruang kelas ini. Ini dulu ruang kelas 9A ya dulu. Sekarang disulap menjadi studio kita ini. Ya. Terus sekarang tentang kegiatan ngaji SMA ini. Dari sekian banyak sekolahan SMA, kenapa kalian kok pilih SMA 1 Bidadari ini? Apa kira-kira alasan? Yang pertama, lokasinya dekat dengan rumah. Kurang lebih ya dari rumah hanya 5 kilo, ditempuh dengan kendaraan kurang lebih 5 menit. Iya itu. Kemudian yang kedua itu banyak rekan-rekan yang memotivasi saya, terutama kakak kelas saya, supaya untuk masuk ke sekolah itu. Ternyata saya setelah masuk ya alhamdulillah
utamanya jadi hemat energi dan hemat tenaga itu yang utamanya. Mungkin ada yang agak beda dari yang lain. Karena zonasi juga. Iya, karena zonasi. Kalau kalau kita ya, Iya. Iya, yang angkatan terakhir ini ya. Memang ada Zonasi agak ketat banget. Ya, zonasi jadi membatasi ruang gerak kalian gitu ya. Tapi apakah yang masuknya alasannya ini gara-gara zonasi itu tadi? Ya, Tapi- kelihatannya kok agak terpaksa gitu. Enggak, saya. Apakah terus ada rasa-rasa menyesal gitu setelah menjadi siswa sementara? Enggak. Ternyata kita di situ juga bisa menyelami, bisa beradaptasi, dan alhamdulillah kita dapat hal-hal baru dan juga hal-hal yang bisa membuat kita lebih baik ya sampai ini. Nah, itulah ternyata zonasi pun tidak mempengaruhi ataupun tidak membatasi ide-ide ataupun kreativitas kalian untuk Tetap bisa berkembang kan? mengeksplor Nah, bisa mengeksplor ya diri kalian masing-masing. Kemudian kira-kira setelah kalian ada di SMA ini, kalau saya lihat kostum-kostumnya ini semua punya kiprah masing-masing, membawa atribut masing-masing. Yang Kak Malikul, Kak Endin, dan Kak Pramudita ini kelihatannya kiprahnya di pramuka. Kira-kira ini Kak Malikul ini dalam kegiatan ekstra pramuka gimana kiprah? Ya, pertama kali masuk pramuka juga karena apa ya? Juga pengen juga ada, tapi lebih banyak itu karena teman. Karena pertama kali masuk itu juga karena teman. Tapi sering berjalannya waktu juga akhirnya tahu, oh pramuka ini kan juga di SMP juga ikut pramuka. Ternyata agak ada perbedaan dari pramuka SMP sama SMA itu. Agak beda. Jadinya di pramuka ini juga apa ya, dapat banyak pengalaman sama pelajaran gitu. Iya. Jadinya juga agak suka. Jadi sekarang sudah jadi pelajaran di SMA. Kakak Malikul itu peradana kita. Ya. Kalau Kakak Endin gimana? Ya tidak jauh seperti yang disampaikan Kak Malikul. Hanya saja di SMA ini saya mengikuti kegiatan pramuka karena apa? Karena untuk pramuka tingkat SMA itu lebih cenderung terjun ke masyarakat, di mana dari wakil daerah itu memberi event-event tentang bagaimana kita bersosialisasi ke masyarakat, kita terjun di kehidupan masyarakat, sehingga kita bisa melatih diri dan beradaptasi bagaimana situasi di masyarakat itu, supaya nanti setelah kita lulus dari SMA kita tidak kaget akan situasi di masyarakat yang ada. Ternyata manfaatnya lumayan dahsyat gitu ya. Manfaat sekali. Kalau mungkin pengalaman yang bisa dipetik oleh Kakak Pramudita? Ya, pengalamannya banyak sekali sih. Soalnya kan di pramuka itu juga ada banyak kegiatan. Terus di situ kita juga belajar untuk bekerja sama dalam suatu kelompok. Diajarkan untuk selalu kompak meskipun kita itu berbeda-beda. Dan kita selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Dan ya pastinya sangat seru. Ya, ternyata itu kegiatan ekstra di SMA itu begitu seru juga ya. Iya. Terus untuk yang kostum beda nih, ini kelihatannya mewakili jajaran OSIS ini ya. Kak Yusuf Ilham, gimana kiprah Anda di organisasi Anda? Saya di SMA 1 Widodaren itu sekarang sebagai ketua OSIS periode 2020-2021. Selain ikut OSIS, saya juga ikut beberapa organisasi seperti Rohis, Pramuka, Pastik, dan Hydro. Setelah saya di OSIS itu,
Saya masuk OSIS itu karena saya ingin melatih diri saya sendiri, melatih public speaking saya, public speaking saya. Saya ingin berlatih bagaimana cara menjalankan organisasi, kemudian leadership saya itu harus terus saya latih, dan akhirnya saya jadi ketua OSIS. Saya akan memberikan yang terbaik untuk sekolah saya. Banyak. Ya, ternyata kalian sudah jauh berbeda kalau dibandingkan dengan saat SMP dulu ya. Kalau di SMP dulu kelihatannya tuh masih mau ingusan aja gitu. Sekarang sudah benar-benar beda. Kalau Kak Wayan gimana kira-kira kiprah Kakak? Oh, kalau saya sih lebih ke non akademik ya, karena dari kecil udah sering sekolah olahraga dan di SMA bisa memberikan prestasi buat sekolahan. Bidang apa? Bidang lari. Wah, lari. Wah, sprinter atau jarak jauh? Jarak menengah. Jarak menengah. Oh, Dulu di ternyata. SMA, di SMP juga pernah bawa nama baik SMP di Ya. kabupaten. Dan itu tetap berkembang ya? Tetap masih berjalan juga soalnya. Iya. Kakak Fitri nih sekarang, apa kira-kira kiprahnya Kak? Kalau saya lebih ke organisasi juga sih. Di non akademik dan juga organisasi. Kalau di organisasi, alhamdulillah saya bergabung dalam organisasi-organisasi nasional, mulai dari Event Generation Indonesia, terus Dini Gemoy atau Green Generation itu, terus masih banyak lagi buat organisasi-organisasi lingkupnya itu lebih ke nasional maupun provinsi seperti itu. Dan selain itu saya juga alhamdulillah memberikan prestasi di SMA Negeri 1 Widodaren sebagai duta pelajar putri di kemarin acara SMA Award di tingkat provinsi Jawa Timur. Sebagai Duta pelajar putri ya? Iya. Ternyata alumni SMP 1 Widodaren itu tidak mengecewakan. Ya. Kami turut berbangga hati kepada kalian semua dengan apa yang kalian prestasi-prestasi yang sudah kalian raih ini, dan semoga terus melejit dan terus sukses untuk kalian. Kemudian ini yang saya ingin tahu, kegiatan kalau dari cerita-cerita kalian ya, kegiatan ekstra yang begitu padat, kemudian kegiatan intrakurikuler juga yang begitu menuntut untuk kalian juga harus berprestasi. Ini sebenarnya apa ada trik-trik khusus ini untuk menghadapi bagaimana biar bisa berkiprah namun juga tetap berhasil di bidang akademiknya? Ini dari siapa dulu nih yang mau jawab kira-kira? Yang punya trik-trik khusus dulu. Kalau saya pribadi yang utama itu ya membagi waktu, memanajemen waktu itu paling utama, paling dasar itu menurut saya itu. Terus ya ada pendukung-pendukung lain seperti kita menentukan target. Misal semester ini saya ingin mencapai kegiatan apa atau terus bisa mendapatkan apa gitu. Jadi ada target itu, terus memanajemen waktu antara organisasi dengan waktu belajar, waktu bermain juga kita harus mengatur itu semua. Terus juga ada beberapa hal-hal yang lain juga seperti motivasi juga perlu, terus peran dari orang tua itu juga sangat penting ya. Yang utama itu bisa membagi waktu. Ada yang ingin menambahkan? Kalau dari saya sendiri open minded, jadi kita harus bisa buka mindset kita. Ini kan di masa pandemi, masa dimana Kak banyak pelajar yang mengeluh kalau masa pandemi ini pembelajarannya itu benar-benar susah, mulai dari daring, via Zoom kayak gitu kan. Memang peralihan yang begitu membingungkan. Kalau dari dulunya offline kita bisa bertatap muka, sekarang kita cuma bisa bertatap muka melalui layar handphone. Bahkan ada juga yang hanya melalui aplikasi-aplikasi seperti Classroom, Schoology seperti itu. Nah dari situ kita harus bisa membuka pikiran kita. Kalau misal kita mau berubah, kita mau memberikan yang terbaik buat kita sendiri, ya kita harus belajar. Walaupun di
gimana kondisinya kita harus bisa menyesuaikan diri, kita itu harus bisa menyesuaikan alur peradaban. Jadi ya dari situ kita banyak belajar yang dunia kita kolot atau bodoh tentang teknologi, kita bisa banyak belajar tentang teknologi yang lebih canggih lagi di masa depannya. Dan dari situ pun kita juga banyak belajar dari kegiatan-kegiatan yang dulunya offline, kita beralih kepada online. Nah, teman-teman kan banyak yang bingung gimana sih cara kita produktif dalam masa pandemi ini. Padahal di masa pandemi itu kita harusnya bisa memanfaatkan kesempatan yang benar-benar berlian gitu. Karena banyak event-event online secara nasional, regional maupun tingkat daerah pun banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dan memberikan kita itu pelajaran yang benar-benar berharga. Dari kegiatan-kegiatan sosial, isu-isu sosial itu banyak sekali yang perlu kita hadapi. Jadi kita harus bisa membuka mindset kita berani mencoba walaupun kita ada di pinggiran Jawa Timur, Kabupaten Ngawi ya. Kabupaten Ngawi kan ini jarang banget muncul di provinsi, di nasional. Nah, kita tuh harus bisa punya open minded dan berani buat membuka diri kita untuk maju dan mempelajari banyak hal yang ada di luar. Ya, memang dengan kemajuan teknologi ini terasanya dunia semakin sempit, semakin mudah dijangkau meskipun di mana saja. Kemudian ini, mungkin ada pesan-pesan untuk adik-adik kalian agar adik-adik kalian juga bisa mengimbangi kecanggihan kalian ini. Kira-kira siapa yang ingin menyampaikan pesan-pesan kira-kira? Yang penting ya pertama tetap semangat, jangan putus asa walaupun masa pandemi ini seperti yang dikatakan Kak Fiti tadi, ada sangat banyak event-event online tingkat provinsi atau nasional atau internasional, itu harus kalau bisa diikuti, karena selain kita mendapat ilmu, kita juga mendapat pengalaman. Nah, gimana kita mendapat kesempatan? Di situ adik-adik harus ambil. Jangan adik-adik ragu-ragu untuk mengambil, karena kesempatan itu yang akan mengajari adik-adik nanti untuk bekal besok di masa depan itu. Ya. Dari pembicaraan kita ini, rasanya saya bisa menyimpulkan bahwa SMA 1 Widodaren itu cukup mewadahi dan menyalurkan aspirasi-aspirasi kalian. Ya, rasanya pembicaraan kita ini masih semakin seru saja. Tapi karena waktu kita yang terbatas ini rasanya harus kita akhiri ini. Ya, terima kasih sekali atas kehadiran kalian, kakak-kakak semua ini, dan juga hadir meluangkan waktu di studio kami. Dan sukses selalu untuk kalian semua. Demikianlah hasil wawancara dari alumni SMP Negeri 1 Widodaren yang sekarang bersekolah di SMA Negeri 1 Widodaren. Generasi muda, janganlah ragu untuk melangkah. Jadilah orang yang berguna dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di channel SMP Negeri 1 Widodaren. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.